Kok kosmi bang? Tapi apa dulu? Iya, ini namanya aja. Oh, iya iya iya. Karena nggak tahu mau bikin nama apa kan. Jadi dibikin ini aja. Ya campur-campur dalam nama. Iya, makanya. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita Bang, bahas sih. Apa? ada kemarin waktu apa yang pernah jejak kirim sama abang kayak pelatihan guru gitu yang Hmm, pendidikan matematika kata abang pernah ikut itu. Itu abang hmm. ikut lagi. Yang mana tuh? Ada jejak kirim apa komunitas pendidikan matematika gitu untuk Oh guru iya, kan. oh iya, iya, iya. Itu kayaknya ada yang keduanya, nak. Iya, iya. Jija ikut. Itu jadi kan Umi kan ikut itu, Bang. Jadi Hmm. kayak yang ngasih PR dari sana gitu. Oh Kayak ya itu udah, dasar-dasar. udah tahu langsung, anak. Nah, Oh dia ikut itu bagus. ya. Iya, Itulah apa nggak sempat kemarin karena ada pelatihan tapi kan. filenya aja yang diambil sama Umi itu gitu. Iya kayaknya ya banyak banyak yang kayak gitu nih. Iya. Oke, kita bahas soal ini ya. Ini Ya, belum pernah belajar ya banyak faktor positif dari suatu bilangan. Udah atau belum ya? belum Bang. Belum pernah Kan ya? ada tuh yang di atas pembahasannya kayak 720 yang habis bagi 36. Itu mungkin bisa lagi apain baca gitu. Tapi kalau pakai pangkat nih kayak mana gitu jadinya. Oke, kita bahas ini dulu lah dari yang teorinya ya, karena dia ada rumusnya Jija. Oh, Eh, ya Bang. termasuk nanti ini kan berapa banyak faktor positifnya. Bisa jadi nanti berapa jumlah. Kalau ini kan banyak, bisa jadi nanti yang ditanya jumlah. Iya, Kalau jumlah artinya apa? Nggak cuman dicari berapa banyak, tapi juga di ditambahkan. jumlah. Ya, kita Iya. mulai dari bilangan yang sederhana dulu. Contohnya gini, contohnya 12. Faktor positif dari 12 berapa? Kalau dari 12, 2 Hmm, pangkat 2 kali 3. faktor positifnya. Kalau faktor positifnya dengan ditambah lagi 3 kali 2 6. Enggak, bukan perkaliannya. Faktor positif itu kayak ini. Satu, Oh, 1 kali 12. bukan. Satu, dua. Itu Faktor. Faktor itu pembaginya. faktornya. Pembagi 12 Oh, ya. 1 2 3 4 6 dan 6 12. 12. Ada berapa? Ada 6 ya. Hmm. Nah, kalau misalnya kita faktor positif dari 8 misalnya. Berarti berapa aja? Satu, 2, 4. 8. 2 pangkat 3, 8. Iya. Ada 8. 4. Kemudian kalau faktor positif dari 9 sama dengan 1, 3, dan 9. Ada 3 ya kan? Iya. Nah, maksud abang mau gini aja ya. Eh, kalau kita mau mencari faktor positif dari suatu bilangan, contoh sih Hmm. 12 ini kan. 12 Iya. itu Jija bikin dulu menjadi ke 12 itu kalau difaktorisasi prima kan jadi berapa? 2 pangkat 2 Kali 3. kali 3. Oke. Kalau 8 apa? 2 2 pangkat pangkat 3. 3. Ya, kalau 9 3 pangkat 3 2 pangkat kan. 2. Nah, kemudian si 6 ini banyak faktor positifnya itu sama dengan ini. Perhatikan, ini pangkatnya pangkat berapa? Pangkat 2. Iya. 3 itu pangkat berapa? 3. 3 yang Mat, sini. mat. 3. Yang mana Bang 7? Oh, Ini. 1. 3 pangkat 1 kan. Berarti ada 2 dan 1. Nah, jadi banyak faktor positifnya akan ada sebanyak 2 ditambah 1 dikali Hmm. 1 ditambah 1. Iya. Sama dengan 6. Ngerti? Ini karena ini pangkat 2, ini pangkat 1. Iya. Kalau yang 8, ini akan ada sebanyak 3 ditambah 1. 3 tambah 1 sama dengan 4. Kalau ini 4. ada sebanyak 2 ditambah 1. 2 ditambah 1 adalah 3. Bisa dipahami kira-kira? Bisa. Bisa. Nah, kalau misalnya pertanyaannya faktor positif dari 720 misalnya. Berarti 720-nya itu kan kita ubah dulu. 720 itu kan sama dengan berapa ya? 720 itu 36 kali 5 kan? Hmm. 36 kali 5 itu kan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5.
Ya, Ngerti ya? aktif. Berarti banyak faktor positif dari 720 berapa? Berarti akan ada sebanyak 2 tambah Tiga, satu. Iya. ya, tiga kali dua. 9, 3 kali 3 18. kali 2. Iya. Ada sebanyak 18. Jadi kita nggak usah tuliskan dapat. Gitu. Ya, Jija rasa perlu nggak pembuktian kenapa bisa begini? apa bang? Perlu pembuktian nggak kenapa bisa kayak gini caranya? Panjang nggak bang? Nggak terlalu sebenarnya. Bisa dibawa ke logika. Boleh langsung, Oke. boleh lah. Oke. Misalnya kayak si 12 tadi, Jija. Hmm. Kalau kita punya bilangan 12 misalnya. 12 itu faktornya itu, faktor dari 12 ya. Faktor dari 12 itu pasti berbentuk kayak gini. Pasti berbentuk 2 pangkat A dikali 3 pangkat B, di mana nilai A-nya itu antara 0 sampai 2, nilai B-nya itu antara 0 sampai 1. Coba dipahami dulu. Kenapa? Karena 12 itu 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1. Jadi si A ini kan karena dia faktor dari 12 ya, A-nya itu paling tinggi pangkatnya 2, si B-nya itu paling tinggi pangkatnya 1. Bisa dipahami nggak? Ya, bisa. Contoh si 1. 1 itu kan 2 pangkat 0 kali 3 pangkat 0. Ya, Ini 2 pangkat 1 kali 3 pangkat 0. Ini 2 pangkat 0 kali 3 pangkat 1. Ini 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 0. 2 pangkat 1 kali 3 pangkat 1. Ini 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 1. Nah sama aja dengan yang ini tadi. Yang terakhir, bilangan terakhir misalnya 720. 720 itu kan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 tiga dikali koma 5 dua. pangkat 1. Nah, faktornya itu pasti berbentuk 2 pangkat Berarti A. bisa bisa nol Nah, semua kan bang? Maksudnya dua pangkat iya, nol kan? iya. Nah, Nah, ketika kalau dia 0 semua jadinya satu ya nggak? ya, Nah, makanya di sini A-nya itu boleh dari 0 sampai 2, B-nya itu boleh dari 0 sampai 2, C-nya boleh dari 0 sampai 1. Nah, ibaratnya Kak, masih ingat nggak kaidah pencacahan yang pakai yang peta-peta kayak gini? ah, Nah, faktornya itu ada sebanyak berapa? oh, Tentu tergantung banyak A dengan banyak B-nya itu. Karena faktornya itu kan 2 pangkat A dikali 3 pangkat B. Berarti nilai faktornya kan tergantung nilai dari A dan B-nya. Nah, banyak A dan B-nya itu ada berapa banyak? A-nya ada berapa pilihan di sini? Ada 3, nak. iya, Kenapa? Ada bisa 0, bisa 1, bisa 2. dua, Nah, si B-nya ada berapa? 2. dua. Nah, 3 kali 2 sama dengan Hmm. 6. Nah, sama kayak ini. Kalau ini kan ABC nih. Oh, iya, Nah, jadi Aziza udah tahu kan kenapa ditambah 1? Karena kita ngambil si angka nolnya itu. iya, Nah, ini jadi 3 kali 3 kali 2. Jadinya dua. sama dengan 18. Paham, Jija? Paham. Nah, bisa nggak dicari sendiri yang nomor 1 ini? Yang mana? Yang ini kan belum kita bahas. Berapa banyak? Yang 360 Pangkat 3. dipangkatkan dulu gitu. Eh, ya kayak gini. Dibikin kayak gini. 360 pangkat 3. 360-nya faktorisasikan prima. Nanti dipangkatkan 3. Ngerti? Oh, ya, Coba ya. tahu. Nah, coba aja dulu. Kan ini udah tahu nih caranya. Hmm. Nah, coba. Coba Faktor dulu. 3 berarti faktorkan 360-nya dulu, Bang. Iya benar, faktorkan dulu. Faktorisasikan prima dulu, baru dipangkatkan dengan 3. Dua delapan delapan kali 9 72 72 72 kali 72 kali 5. Oke. 2 pangkat 3 kali 3. Iya. Pangkat 2. 8 kali 5. Terus 2. Berarti 4 kali 3 kali 2. 12 kali 2. Eh, kali 2. 24. Kalau faktor faktor positif 360 aja 24 Bang. Berarti dipangkatkan 3 gitu, Bang. Bukan, bukan, bukan. Bukan dipangkatkan 3 sih 24-nya. Tetapi gini, Jiza udah benar itu. Kalau apa tadi 24 ya? Iya, 4 kali 3 kali 2 ya. Tetapi iya. jangan jangan ini, jangan bukan berarti kemudian ketika dia dipangkatkan 3 banyak faktornya jadi segitu juga. Contoh ya. Contoh misalnya gini.
banyak faktor positif dari 2 pangkat 1 berapa? Dua. 2. Tapi ketika duanya mempangkatkan 3, 8, 8, ada berapa 4. banyak faktor positif? 4 kan? Ya kan nggak sama dengan 2 dipangkatkan 3 banyak faktor positifnya. Ngerti nggak? Oh, Nah, berarti apa? Ya bilangannya tuh diinikan dulu, difaktorkan dulu. Ini udah benar tadi, udah diubah jadi berapa? 2 dua pangkat empat. 5. Ya 2 pangkat 5. 2 pangkat 3 kali Ya, 3 pangkat 2 kali ya, 5. ya, kali 3 pangkat 2 dikali 5. Ini 5. kan dipangkatkan lagi dengan 3. Nah, jadinya apa gitu? Berarti pangkatnya tuh dikali dulu dengan yang 3 tuh. Iya, benar. Nah, Oh. Itu 2 pangkat 9 gitu jadi ya, Bang. iya benar. 2 pangkat 9 dikali, Kali 3 pangkat 6. ya Kali dikali. 5 pangkat 3. Ya, nah berarti banyak faktor positifnya berapa? Berarti nanti tambah-tambah satu dulu kan, Bang? Iya benar. Nah, 10 kali 7 kali 4. Eh, 280. iya benar. Jadinya Oh, 9 tambah 1 dikali 6 ditambah 1 dikali 4 tambah 1 ya. Berapa tadi? iya, iya. 208. 180. Oke, bisa dipahami. Bisa. Nah, tetapi misalnya gini pertanyaannya Ziza. Kalau misalnya Ya. pertanyaannya banyak faktor bulatnya ada berapa? Waktu bulat. Ya, faktor bilangan Bulat. bulatnya. Kalau ini kan positif. Ya. Nah, kalau bilangan bulat, berarti kan kita hitung negatifnya juga tuh. Mhm. Ada berapa? Berarti kali 2 gitu. Ya benar. Dikalikan dengan 2. 2. Artinya ada sebanyak 280 dikali 2 sama dengan berapa? 560. Nah, itu deh. Bisa Berarti dipahami. nol itu udah masuk juga di situ, Bang. Nol udah masuk Enggak, juga kan? enggak. Enggak. Eh, nol bukan faktor dari ini ya. Kenapa? Misalnya 8. 8 bagi Bukan, nol. maksud Jija tuh kayak yang di atas tadi tuh, Bang. Yang ada bilang 2 pangkat A, 3 pangkat B, tiga Oh pangkat iya, C. masuk, masuk, Ini ya, masuk. masuk kan, Bang? Dua Nah. pangkat nolnya itu kan. Iya, iya. Iya, itu maksud Jija, Bang. Nah iya, iya masuk. Hmm. Ada pertanyaan sampai di sini? Mhm. Enggak. Nah ini kan banyak faktor bilangannya. Kan nanggung nih. Ada juga kadang-kadang ditanya jumlahnya. Ah, iya. Nah, misalnya kalau ditanya jumlahnya gimana? Misalnya sih tadi inilah faktor positif dari 12 tadi berapa aja? Satu, dua, 1, 2, 3, 4, tiga, 6, empat, dua enam, belas 12. Nah, kalau Ya. kita jumlahkan berapa hasilnya? 3, 3, 3, 6, 6, 10, 10, 10, 16, 16, tambah 12, 28. 28 ya. Ya. Abang kasih satu contoh lagi. Tadi bilangan berapa lagi? Kita ambil selain 15. Faktor Hah, pos. lupa di atas tuh, Bang. Berapa ya tadi? Yang inilah, yang agak susah Lah, sedikit. 9 lah ya. ah, Ya, ya. anggap yang si 9. Nah, Faktor positif dari 9, 1, 3 sama 9 ya. Ini kalau iya, iya. dijumlahkan 1 tambah 3 tambah 9 sama dengan 13. Abang mau satu bilangan lagi yang biar lebih jelas. Kalau ini kan terlalu sederhana. Faktor positif dari 30. 30. 30 itu kan 2 kali 3 kali 5 ya. Mhm. Berarti ini kan 1 tambah 1 kali 1 tambah 1 kali 1 tambah 1. Jadi ada 8 ya Ya. faktor itunya. Ada 8. Berarti tinggal kita cari 8 angkanya. Angka 1, 2, 3, 5, 5, 6, 6, 10, 15, 10, dan lima 30. belas 30. Ya, kita jumlahkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 5. Berapa tuh? 3, 3, 6, 4, 5, 5. 11, 17, 27, 27 tambah 11, 32, 62. Hah, masa ya? Iya, Bang. Tunggu loh, itu cek, 1 tambah 2, 3, 3. 11, 17, 27, 27 tambah, 27 tambah 15, 42 ya? Iya, 72. 72 ya. Nah, artinya begini, pasti ada cara yang lebih gampang kan? Mm-mm. Karena kalau kita tuliskan satu-satu kan ribet ya. Nah, itu yang Iya, abang bilang tadi nih, Jija. Kan tadi abang udah bilang kalau faktor positif dari 12 itu bentuknya pasti selalu 2 pangkat A dikali 3 pangkat B. iya. Ya Iya. enggak? Itu Ah, dimulai dari misalnya si satu ini kan 2 pangkat 0.
Ya nggak? Ya. Ini 2 pangkat 1. Ini Ya. 3 pangkat 1. Hmm. Terus berapa lagi? 2 pangkat 2. 2 pangkat 1 kali 3 pangkat 1. Terus ditambah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1. Ada sadar sesuatu nggak ini? Oke. Apa? Ini Dua sebenarnya pangkat. sama kayak ini loh. 2 pangkat Hmm. 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 dikalikan dengan 3 pangkat 0 ditambah 3 pangkat 1. Coba lah kalau dikalikan. 2 pangkat 0 dikali 3 pangkat 0. Ini dia, si 1. Ya nggak? Ya. 2 Ya. pangkat 0 dikali 3 pangkat 1. Berarti kan 3 pangkat 1 tuh. Ini si 3. Hmm. Ini lagi. 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat 0. Ini 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat 1. Si 6 ini. 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 0. 4. 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1. 12. 11. Nah, udah nampak nggak? Ini kayak 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2. 3 pangkat 0 ditambah 3 pangkat 1. Udah ya? Udah. Udah. Nah, sama dengan ini. Yang ini kan tadi faktornya kan ada angka 2, faktor primanya ya. Ada 2, 3, dan 5 ya. Si 30 tadi. Iya. Nah, berarti ini Hmm. kan sebenarnya sama dengan 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat 0 ditambah 3 pangkat 1 dikali, sorry, 5 pangkat 0 dikali, ditambah 5 pangkat 1. Coba kita jumlahkan. 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 berapa? Dua. Hah? Kok 2 pula? Eh, dua 3. pangkat tambah tiga. 3 dong. 3 dikali. Ini Itu empat. 4. Ini 6. 6. 3 kali 4, 12. 12 kali 6. 72. Pas kan? Pas. Yang ini tadi coba. 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2. Berapa tuh? 6 ya? Yang mana? Oh, itu. Nah, 2 pangkat 0 ditambah 2. Kok satu, 6 sih? dua, 7 ya? empat, 7. tujuh. 7 kan? Iya, 7 dikali tujuh. 4, 4. Berapa? 28. 28. Nah, kayak pas. Nah, yang ini misalnya. Ini kan tinggal, ini kan udah jelas ya. 3 pangkat 0 ditambah 3 pangkat 1 ditambah 3 pangkat 2. Bisa Iya, paham? bisa. Nah, sekarang pertanyaan abang gimana kalau misalnya ini Ziza? Bang, Jumlah, tunggu dulu. Hah? Yang 12 tadi tuh bukan dari faktornya abang dapat 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1. Tapi yang 30 beda lagi abang ngambilnya. Lah, dari faktornya dong. 12 emangnya sama dengan berapa? 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1 kan? Nah, Ya berarti kan ini tambah mulai 2 dari pangkat 2 0. pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Nah nih, tiganya dari pangkat 0 sampai pangkat 1. Kan sama aja kayak tadi. Ini. Oh, Ngerti enggak. ya? Itu tuh kayak panah yang hijau tuh jebarannya gitu. Iya benar, penjabarannya makanya mau bilang tadi. Ngerti? Berarti. Nah, sekarang gimana kalau misalnya angkanya agak besar kayak gini? Jumlah faktor positif dari 360 pangkat berapa tadi? 3 ya? Hmm. Nah, gimana? Coba. Berarti dari pangkat yang 2 pangkat 3, 3 pangkat 2 kali 5 tuh kita pangkatkan dulu kan Bang? Ya Tadi. berarti iya. Jadi yang 2 pangkat berapa nih? 9 kali 3 pangkat 6 kali 5 Iya, pangkat 3. 2 pangkat 9 Terus dikali berarti 9 pangkat 0 tambah 9 pangkat 2 pangkat 1. 9. Eh, Oh gitu. tunggu, tunggu, tunggu. 2 pangkat 0 gitu. Iya, coba dicari. 2 pangkat 0 ditambah Tambah 2 2 pangkat 1. pangkat. Langsung 2 pangkat 9 atau dari 2 pangkat satunya dulu, Bang? Ini dijumlahkan dari 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 Oh, iya, iya. dikali 3 Kalau pangkat 0. jumlah Hmm. 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 sampai 2 pangkat 9. Itu nanti Hmm. yang apa? 3 pangkat 0, 3 pangkat 1 tambah 3 pangkat 6 gitu, Bang. Iya, Kali ya, Bang. Oh ya, kali. jadi kali. Oh, Nah. 5 pangkat 1 tambah 5 pangkat 2 dan 5 pangkat 3. Wow, Nah, menghitung ini kan ada cara cepatnya menghitung ini. bentar. Bukan, Nah, bukan gimana, Bang? bukan cara cepat sih sebenarnya kan emang udah rumusnya. UN. Ini kan barisan geometri. Yang itu, ya. Semuanya barisan geometri ini. Ini barisan geometri juga, ini barisan geometri. Hmm.
Rumus UN-nya apa kalau di barisan geometri? UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. dikurang 1 per Per R, R R kurang kurang. 1. Nah, udah cari pakai rumus ini maksud abang. Oh, iya. Coba diselesaikan. Berapa Punya kira-kira? satu. Punya satu. Punya satu. Wow. Wow, wow, wow. Hmm, hmm, hmm. Hmm, hmm. Tuh. Eh, wah, 212. Tapi nggak usah diselesaikan lah. Gak usah Karena lah bang, lama dah. angkanya terlalu besar kan. Tetapi Iya, misalnya kalau nanti ada kayak gini ya, mungkin bisa iya, kalau angkanya terlalu besar nanti bisa dijawab dalam bentuk ini Jija. Ini kan yang pertama itu kan pasti yang ini ya. Yang ini adalah 2 pangkat 10 dikurang 1/1. Benar nggak? iya. Dikali yang ini, yang kedua. Berapa Jija dapatnya? 3 pangkat 7 Tiga pangkat 7 kurang kurang satu 1. per 3 kurang 1. per 2 ya. Ah, 3 kurang satu kan 2. oh iya. Yang satu lagi 5 pangkat 3 Hmm, dikurang 1/4 ya. Benar? iya. Nah, berarti nanti bisa aja kayak gini bentuk jawabannya. Mungkin apa diarahkannya kayak gini boleh mungkin. Kalau angkanya terlalu besar ya. Per 8 gitu. Iya, A/8. Bikin kayak gini aja. Tapi yang Oh, poin utamanya kan itu tadi. Ingat ya, ketika mencari banyaknya faktor positif, beda dengan mencari jumlah faktor positif. Nah, caranya beda-beda. Kalau banyaknya tadi pangkatnya ditambahkan dengan satu. Ya nggak? ya. Tapi Tambah kalau satu. Kalau kalau jumlahnya, jumlah, nah, dimulai dari yang pangkat 0, pangkat satu dan seterusnya. Ini kayak ini. mm-mm. Baru ini, baru ini. Bang, itu kan jadi alasannya kita pangkatkan dulu pangkat yang positif tuh kan tadi kan sebenarnya kan tadi pertama dia dapatnya 24. Kenapa nggak langsung dipangkatkan 3 gitu, gitu sih Bang. Oh, kenapa nggak langsung dipangkat dengan 3 gitu? Ya, kenapa kenapa nggak gitu? Nanti Oke, beda lagi. oke. Sekarang kita coba dengan bilangan yang sederhana ya. Hmm. Contoh begini. Banyak faktor positif dari 6. Positif dari 6. 6. Berapa aja? 2 kan? Ada angka, Iya. sorry, ada 4 ya. Satu, 2, 3, dan 6. Ya nggak? Iya. Kenapa? Karena Hmm. 6 itu adalah 2 pangkat satu dikali 3 pangkat satu. Sehingga banyak faktor positifnya ada 2 tambah, sorry, 1 tambah satu dikali 1 tambah satu. Sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Benar? Iya. Ada 4. Nah sekarang, misalnya pertanyaan abang, berapakah banyak faktor positif? Positif dari 6 pangkat 2. Kalau Jija pakai Iya. cara yang tadi, yang logika berpikir Jija tadi, berarti Jija akan jawab 4 pangkat 2 kan? Iya. 4 pangkat 2 berapa? 16. 16. Sekarang mau tanya, 6 kuadrat itu berapa? 36 ya? Iya. 36 itu sama dengan berapa sebenarnya? Kan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Berarti banyak faktor positifnya ada berapa? Ada sebanyak 2 tambah satu dikali 2 tambah satu. Ada sebanyak 9. Beda kan jawabannya? Beda. Nah, yang benar yang mana? Yang 9 atau yang 16? Ya, kita bisa tuliskan satu-satu. Misalnya ini, satu, 2, berapa lagi? 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. Nah, ini kan ada sebanyak satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Oke. Hmm. Udah apa menjejak tadi? Yang tadi? Udah. Berarti kalau jumlahnya nanti ini tuh dari yang 2 pangkat 1 tuh dari 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat 2 Dua. gitu. Nah, ini 3 pangkat 0 sampai 3 pangkat 2. Dua. Dicari banyak, tetap cari banyak juga dulu kan, Bang?
dari Nggak tergantung banyak. soal. Kalau dia mau cari banyaknya, ya cari banyaknya. Kalau mau cari jumlah, jumlahnya. Yang jelas difaktorisasikan prima dulu, gitu. Diubah kayak gini dulu. Hmm. Bahkan di soal KTOM yang kemarin ya, yang bulan lalu, bulan Februari ada soal yang kayak gini. Yang dia, Kalau 6 tok aja cari banyaknya ya berarti 2 pangkat 1 aja berarti kan. iya benar. Tapi ketika kita mau mencari 36, bukan berarti si ininya dikuadratkan. Hasil ini kan tadi 4 ya. Ya, Nah, ketika mau cari 6 kuadrat, bukan berarti 4-nya dikuadratkan juga. Enggak, beda. Paham ya? ya, Hati-hati, paham. nanti bisa salah kalau ini. Iya, Kalau pakai logika yang kayak gitu. Oke, bisa dipahami? bisa. Hmm. Ini bakal apa sih? Lumayan berguna juga nanti ketika menyelesaikan soal. Oke. Lanjut lagi yang kedua. Iya. Itu Yang kedua, cuma nanyain kalau derajat pembuktiannya gimana, Bang? Itu kan kemarin kan bahas koefisien utama. Kalau oh ya, hmm, yang pangkat itu ya. Kenapa derajat dari PX dengan PX tambah satu sama nilainya? Ya nggak? ya, itu ada 1 tambah N, 1 tambah N di bawahnya kayak gitu. Oh, itu kesimpulannya. Jadi gini, kalau dia pernyataannya begini tuh, Jija. Eh, jika derajat dari, itu kan pakai degree ya. Iya. Jika derajat dari PX itu adalah N, maka derajat dari X tambah satu juga sama dengan N. Iya. Gini lah, Jija misalnya punya polinomial nih. Iya. Polinomial PX misalnya kan. PX-nya itu sama dengan em, AN kali X pangkat N ditambah AN kurang satu X pangkat N dikurang satu ditambah dan seterusnya nanti ditambah A1 X pangkat satu ditambah A0. Sampai di sini kebayang nggak ini? Ini kan polinomialnya. Abang nggak pakai angka ya? Hmm, Ini derajatnya berapa? itu derajatnya N. Oke, derajatnya sama dengan N. N. Kenapa disebut derajat N? Karena pangkat tertinggi dari variabelnya itu adalah N. Ya nggak? N. Pangkat X tertingginya kan N di sini. Nah, Hmm. sekarang, oh ya, ini tadi kurang lengkap. Maka derajat dari PX tambah satu ya. Nah, sekarang coba kalau kita bikin PX tambah satu. Kalau PX tambah satu ini jadi apa? Ya, sama aja. Ya. Itu dimaksud. Hmm. Ya, ya. Sebenarnya dan jejak itu belum jejak tulis sih, Bang. Kalau misalnya dia P2X tetap N juga gitu. Tetap. Tetap. Kenapa? Hmm. Karena ya, bentar. Hmm. Ini abang sekalian jawab nanti ya. Kemarin kan kalau P2X itu kan kalau untuk di koefisien kan jadinya Oh dua iya, benar, pangkat. benar, benar. Ya, Benar. Ngerti, Bang. Kalau ini kan masih derajatnya masih derajat N ya. iya. Ya kan? Nah, sekarang gimana kalau misalnya P2X? Ya, kita ganti lagi, coba kita ganti. Ini jadi apa? AN kali 2X pangkat N ditambah AN kurang satu dikali 2X pangkat N kurang satu ditambah dan seterusnya ditambah A1 dikali 2X ditambah A0. Ini derajatnya berapa? Derajat X tertingginya berapa kira-kira aja? Tetap N. Ya, tetap N. Nggak ada masalah. Kecuali misalnya gini, Ya. PX kuadrat. Berarti ini jadi apa? AN X kuadrat dipangkatkan N Hmm. ditambah AN kurang satu dikali X kuadrat dipangkatkan N dikurang satu ditambah dan seterusnya ditambah A1 dikali X kuadrat ditambah A0. Nah, ini derajat tertinggi dari si X Jadi berapa? dua Pangkat n tertinggi gitu. dari N. Nah, ya, ini derajatnya jadi 2, 2N. 2N. Paham? Paham? Nah, gimana kalau misalnya X pangkat K? Kalau berarti kan kita bisa ngambilin ya kesimpulan ya kayak rumusnya gitu. Kalau P X pangkat K berarti jadinya apa? Derajat tertingginya. Pasti X. jadinya KN kan? Iya. Kalau K-nya 2 ya jadi 2N gitu. Bisa dipahami? Oh ya, ini N-nya bilangan Kalau asli ya. kalau K-nya apa tadi, Bang? Ya kalau K-nya bilangan bulat, jadi sembarang bilangan bulat gitu. Oh, Kalau K-nya 2 koefisien. kan jadi 2N.
Iya, Kalau K-nya 3 jadi 3N. Itu dia maksudnya. iya. Udah. Itu dia maksud dari yang nomor 2 tadi ya. Iya. Azan jam berapa? Itu belum lagi lah. Belum ya? Belum. Lanjut aja dulu. Oke, siap. Oh ya, 5 menit lagi. Iya. Yang Hmm, ketiga tadi yang mana tuh? ada itu yang terakhir itu salah kirim utama. Oh, yang soal tantangan ya? Ya, Oh, soal sudah tantangan. kombinatorika. Iya, soal tantangan. Oke, jadi abang nggak catat soalnya, tetapi diinikan aja. Dia kan udah ada filenya kan. Udah. Jadi ceritanya dalam sebuah kelas katanya terdiri dari 4 laki-laki dan 5 Sama perempuan. perempuan. Nah, kemudian Ini enggak abang catat itu soalnya. Ya, nggak ya, ya. atau mau dicatat? Biasanya abang kopi aja kan bang, kopi tak situ. Iya, tadi abang lupa nge-save. Itu masalahnya. Oh, Makanya oh tadi ya. mau Ya. catat. Atau coba ini pakai HP? Pakai apa bang? Nggak, Ini jujur pakai HP. enggak, pakai laptop. Ya lihat aja di apa di HP soalnya. Ya. Abang lihat di Ya, HP juga nih. sama aja dia. Enggak. Nah, Biasanya kan abang catat situ. ya tadi lupa ini nge-save. Ya, Oke, berarti ada 4 siswa laki-laki dan 5 perempuan. perempuan. Kemudian akan dipilih Ketua, ketua, sekretaris, sekretaris, dan bendahara. bendahara. Artinya sebenarnya harusnya ada ini tambahan ya, ada aturan tambahan bahwa ketua dan sekretaris harus beda orang. Kenapa gitu? Nah, kalau sama orangnya kan makin banyak lah cara ininya, cara memilihnya. Oh, Ya kan? Paham, Cica? Walaupun kan harus beda sebenarnya orang maksudnya yang jadi ketua sekretaris bendaharanya tuh yang nggak boleh ya rangkap kalau udah jabatan. terpilih satu nggak akan bisa jadi jabatan yang lain gitu Iya, emang. tapi kan kalau seandainya ada aturan baru di mana ketua boleh merangkap jadi sekretaris, ya kan jadi beda juga jawaban soal ini. Tapi Apalagi ini kan lucu juga nggak sih bang kalau misalnya Eh, benar, lucu, tetapi gini loh, matematika itu kan aturannya kita yang bikin di soal itu. ah Ya nggak? ya ya. Misalnya bagaimana cara memilih, misalnya dia mau membentuk password di mana huruf ini harus di tengah. Kan lucu juga sebenarnya itu. Kenapa harus di Oh, tengah hurufnya? Ya nggak? mm, mm, mm. Kan seandainya soal ini nggak ada, kalau kalau abang pribadi ya bakal jawab itu. Bakal jawab, Jawab dua kasus gitu. enggak. Kasus di mana Enggak. ketua, sekretaris, dan bendahara boleh sama orangnya. Ya Karena udah nggak ada, bahas dua-duanya aja nanti bang. Pas oh gitu. sama itu atau beda. Oh, seandainya apa ya, seandainya berbeda ya. Ya saya berbeda. Ya sama kalau boleh sama kan, boleh rangkap jabatan. Hmm. Karena itu memang beda juga. Oh, enggak. Kalau jijangnya ya udah pasti beda aja gitu bang. Iya, Kalau ketua harusnya aja. beda kan. Tetapi kan bisa aja kita bikin peraturan baru di mana ketua jadi sekretaris. Kecuali misalnya kita mau bikin peraturan baru yang siswa laki-laki jadi siswa perempuan kan nggak bisa, mustahil. Ya kan. Ya ya Tetapi kalau ya. kita mau ngubah jadi ketua dan sekretaris boleh orang yang sama ya bisa-bisa aja gitu. Oh, ya. Oke. Sekarang begini. Berarti kalau kasus satu di mana andai jika beda orang ya semuanya. Artinya ketua nggak boleh jadi sekretaris, nggak boleh jadi bendahara, ya kan? Nah, Iya. katanya apa? Ketuanya wajib laki-laki di soal Mm-mm. disebutkan. Sementara sekretaris dan bendahara bebas. Nah, jadi kan sebenarnya kita pakai kaidah pencacahan yang pakai Filling ini. slot yang kotak-kotak. Iya benar, yang pakai Iya. kotak-kotak itu. Ada kotak untuk ketua, ada untuk Sekre sekretaris, bendahara. ah, bendahara ya, Iya. bendahara. Nah, di pemilihan ketua, karena dia harus beda orang ya, berarti yang punya syarat utama itu kan pemilihan ketua, yang mana ketuanya itu wajib laki-laki. Nah, karena wajib Berarti laki-laki, laki-laki yang bisa dipilih ada berapa orang? Ada 4. Nah, kemudian setelah dipilih ketua, satu orang dari siswa laki-laki ini udah dipilih jadi ketua. Sekarang berarti kan tinggal tinggal 3 laki-laki dapat dan 5 perempuan. Iya, berarti semuanya 47. boleh jadi sekretaris kan? Iya.
Nah, delapan jadi 8. tujuh Ini tujuh tinggal 7. Iya benar. Jadi tinggal kita kalikan 4 kali 8 kali tujuh 7. Jadi berapa Hmm. ini? Jadinya Eh, 32 kali 7 tujuh empat tujuh 448 ya? iya Oke. Nah, itu kalau iya ini, walaupun ya kalau abang pribadi ya bakal tetap jadi kayak gini. Kasusnya abang ngebagi dua. Yang kedua jika boleh boleh rangkap jabatan gitu kan. iya Kalau boleh rangkap jabatan mah harusnya kayak gini. Ketua, sekretaris, bendahara. Ketuanya jelas 4 ya. iya Sekretarisnya ada berapa? 9. Kenapa? 9-9-nya masih bisa milih untuk jadi sekretaris. bisa berarti Nah, yang kita pelihara juga iya, 9 9. Nah, berarti totalnya ada 81 kali 4, Iya. Maruk 320. juga ya Iya, kalau jadi ketua dipikir-pikir, dipikir-pikir kan maruk, tetapi kan ya namanya iya matematika kan semuanya bisa terjadi gitu. iya iya Nah. Kita Cuman mau, ya di sini kan cuman syarat ketuanya tuh laki-laki gitu emang. iya, bahkan ada yang pemilihan kayak gini juga ya. Dia tuh Iya. kayak minimal 2 laki-laki gitu. Ah, minimal dua laki-laki jadi ketua. Enggak, maksudnya gini, misalnya mau dipilih 3 orang, dari 9 Iya. orang ini mau pilih 3. Berapa Ya. banyaknya cara jika memilih jika minimal, misal mau dipilih 3 orang lah, atau 4 orang lah. Minimal misalnya Ya. ada satu laki-laki. Nah, itu kan ada beda-beda lagi Itu cara kayak mana hitung. kasusnya tuh Bang? Pilih empat, minimal satu laki-laki. Iya. Ah, iya yang kayak gini nih masih ngambang dia kalau menjawab soal kayak gitu. Oh, atau mau dibahas yang ini dulu? Bahas aja ya. Ya bahas lah Bang. Oke. Eh, misalnya kita pakai kasus yang sama ya. Iya, pakai kasus Kasusnya ini masih aja. 4 laki-laki, 5 perempuan. Tapi di sini Perempuan. mau dipilih 4 orang misalnya. Jadi ada Masih 4. syarat dengan itu kan Bang, tapi tambah minimal satu. Tapi beda lagi, ini bukan pemilihan ketua dan ini ya. Ah, ya ya. Yang mana dari orang bersembilan ini kita akan pilih 4 orang. Pilih Ah. 4 orang. Di mana di sini minimal, Hmm. atau kadang-kadang kata-katanya bisa minimal, bisa kata-katanya setidaknya. Iya, Setidaknya ah. ada satu laki-laki gitu. Iya. Oke. Maka Ini kemudian ini pemilihan apa? Enggak ada dong. Cuman empat apa? orang aja. Ya Ini misalnya cuma pilih 4 orang untuk ikut lomba misalnya. ya. Nah, ini kita pakai rumus kombinasi. Yang mana sebelum menggunakan rumus kombinasi kita bagi beberapa kasus. Kasus satu. Mm-mm. Iya, Karena minimal satu laki-laki kan bisa jadi kayak gini cara milihnya. 1 orang laki-laki, 3 orang perempuan. perempuan. Nah, itu kasus satu. Kasus duanya, Dua orang laki-laki, 2 laki-laki, dua orang perempuan. 2 orang perempuan bagus. Nah, kasus tiga, Berarti tiga orang laki-laki, satu 3 orang perempuan. laki-laki, ya 1 perempuan. Atau kasus Jadi, terakhir, kasus keempat, laki-laki semua ya? ya 4 orang laki-laki. Nah, cara memilihnya bagaimana? Nah, ini kan kita mau memilih 1 laki-laki dan 3 perempuan di kasus yang pertama nih. Hah. Ya, kita mau memilih 1 laki-laki dari berapa yang ada? Dari Berarti berapa orang? laki-lakinya aja atau dari semuanya gitu, Bang? Dari laki-laki dong. Kita milih 1 orang laki-laki kan dari 4 yang ada. Berarti 4 kombinasi Satu. 1. Perempuannya 5 Perempuannya kombinasi tiga. 3. Oh, Berarti ini berarti jadi bukan dari semuanya. bukan. Karena apa? Nggak mungkin kan kita milih apa ya, dari semuanya kita mau pilih perempuan kan. Misalnya dari semuanya mau dipilih 3 orang perempuan. Ya kadang-kadang kan terambil laki-laki juga. Hmm. Kan ini kita memilih 3 perempuan dari mana ya? Dari yang perempuannya juga kita pilih gitu. Hmm. Berarti ini 4 dikali, nanti dicari 5 kombinasi 3 dapat 10. Berarti ini Hmm. 40. Nah, 2 laki-laki Ya, dan 2 perempuan berarti berapa? 4 kombinasi 2. Berarti 5 kombinasi dua. ya 4 kombinasi 2 itu berapa ya? Empat bagi 6. dua. 6 Enam. ya. Ini tadi 10 10, kali 10. 60. Ya. Ini 4 kombinasi 3 dikali 5 kombinasi 1 dapat 4 kali 5 sama dengan 20. 20. Ini 4 kombinasi 4 sama dengan 1. Ya. Totalnya ada berapa?
Dijumlahkan aja semuanya. 121. 121, iya. Oke. Oh, Sampai sini paham? dah senang. Oke. Kita break Ya, 10 menit ya. ya. Nanti bisa ini mulai lagi jam 7 lewat 55. Oke, Bang. Oke. Oke, kita Ya, ini dulu. ya. Break dulu. Nggak Oke. perlu dikeluarkan ya? Iya, enggak usah, Bang. Oke, siap. Di mute aja. Udah, Bang. Oke, sorry. Tadi abang nggak sadar suaranya abangan mute. Ngomong dari tadi nggak kedengaran. Oh, Oke, terakhir yang mana tadi? Oh ya ini ya. Yang 121 tadi udah paham ya. Sebenarnya masih banyak kasus-kasus lain, apalagi kombinatorik ya. iya. Latihan yang bagus ya latihan soal sekolah, karena kombinatorik itu sebenarnya logika kita yang perlu dipertajam, Ya, bernalarnya. banyak beda sedikit bahasanya beda lagi tuh, Bang. Nah itu makanya. Padahal kalau dari segi rumus ya, rumusnya nggak terlalu banyak malah kombinatorik ini. Iya, memang logikanya harus kuat banget kayaknya. Iya, makanya latihan soal-soal sekolah salah satunya. Bahkan soal sekolah pun bisa jadi susah loh kalau kita nggak begitu kuat ininya, berlogikanya. Oke, kita ke nomor 2 ya. Ya, Ceritanya di sini Budi mencoba membentuk bilangan genap 3 digit. Jadi katakanlah bilangan tersebut ABC ya, bentuknya ABC, di mana ABC ini bilangan genap. Oke. iya. Yang Itu mana? simbol apa, Bang? Apa? Yang garis di atas. Oh, itu menyatakan kalau dia itu angka. Karena kan kalau ABC doang kan bisa jadi A kali B kali C. Hmm. Ya enggak? Basis. Bukan Enggak, basis. beda. Beda ABC ini lagi. maksudnya kan kalau misalnya bentuk sini bisa jadi 1 kali 2 kali 3. Sebenarnya kan masuk apa kan 123 kan? Oh, ya, Makanya dikasih garis gitu. Paham ya? paham. Oke. Kita hapus ini dulu. Nah, balik lagi ke sini. Tadi ABC katanya harus bilangan genap. Itu yang pertama syaratnya. Yang Ya, kedua, dia harus si ABC ini lebih dari 650. Ya kan? iya, Di mana digit-digitnya tidak boleh ada yang sama. Artinya apa? A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C. ya, Dan digit-digit tersebut diambil dari angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Pertanyaannya apa? Ada berapa banyak bilangan yang dapat dibentuk oleh Budi? Ada berapa banyak ABC-nya? Ini yang ngasih tugas siapa? Umi. Oh, Kayak enggak sebenarnya tugas enggak sih, Bang, tapi kayak ya kerjain aja nak gitu. Tentu kami kerjain gitu. ini pas dia pelatihan enggak kan? Enggak kayaknya, ya. Ini soal sekolah Pelatihan kan? kayak dikasih dia tuh pelatihan yang kemarin tuh kayak Umi tuh ikut tapi filenya aja yang diambil sama Umi kayak Oh, nggak jadi sempat mungkin Umi tuh kemarin ini filenya ya? iya ada filenya Bang, mau Jejak kirim juga Bang. Boleh, lanjut lah. Iya, Kita lanjut ini ya. iya. Nah, gini tidak. Hmm. Sebenarnya ini adalah soal yang berkaitan dengan kaidah pencacahan juga. Kaidah pencacahan tetapi dia harus ini. Kan ada syaratnya ya. Bilangannya lebih dari 650. Iya, Nah, kalau kita pakai kaidah pencacahan, biasa kan pakai segitiga kayak gini. Nah, ini akan kita bagi ke dalam beberapa kasus. Kasus pertama, karena dia harus lebih dari 650 ya. Kasus satu, itu jika yang di posisi angka ratusannya itu adalah angka 7, 8, dan 9. iya, Paham? paham. Kenapa 7, 8, dan 9? Karena kalau angka ratusannya angka 7, angka 8, atau angka 9, itu udah pasti lebih dari, 650. ya makanya di sini
Ada berapa pilihan di posisi Berarti ratusannya? 3. 3 di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 7. No. Bukan, 6. Karena ingat angka-angkanya Oh berbeda. ya, Hmm. oh oh ya, ada syarat berbeda ya di soal itu. Ya, ini 6 dan ini Um, Nah, itu karena 5. genap berarti dipilih yang genap aja. Oh iya, ada syarat genap ya. Apa? Astaga, lupa lupa lupa. Nggak bisa kayak gini, nggak bisa. Enggak. Ada syarat genap rupanya. Oke, Hmm. gini dulu lah. Kalau di sini angka ratusannya ya, angka Ya, ratusannya yang di tengah tetap 6 kan, Bang? belum tentu, belum tentu. Jadi kita ini main aman dulu. Karena 8 ini, enggak? karena ingat syarat utamanya apa? Lebih dari 600. Berarti kan ratusannya yang perlu dilihat. Yang kedua apa? Dia harus bilangan Genap. genap. Nah, genap atau ganjil itu tergantung di posisi puluhan atau di posisi satuan. Satuan. Nah, makanya kita harus ngisinya dari satuannya dulu, nggak boleh yang di tengah dulu gitu. Oh, Ngerti? ya, Nah, ngerti. pertama abang mau ngambil ini, angka ratusannya jika angka Bang, Hah? Ya. tunggu lah, Bang. Kalau kayak ngisi-ngisi eh apa namanya kotak-kotak ini, kadang Jija tuh misalnya nggak gitu, Bang, kemana arah soalnya. Cuman kayak yang diutamakan gitu gimana? Apanya dulu, Bang? Yang Oh banyak ya, syarat atau gimana gitu cara ngisi kita lihat untuk syaratnya dulu, soal-soal benar. kombin nih? Ya, kita lihat syaratnya dulu, Jija. Kalau ini kan syaratnya apa? Bilangannya harus lebih dari 650. Artinya Hmm. apa? Eh, ratusannya ini sangat terbatas kan. Cuma Hmm. bisa angka 6 mungkin bisa, tetapi tergantung puluhannya berapa ya nggak? Kalau Iya. puluhannya 7 boleh. Nah, tapi itu kan terlalu banyak. Ibaratnya gini loh. Kalau ratusnya angka 6, puluhannya kan ada yang boleh, ada yang tidak. Makanya kita cari dulu yang paling gampang syaratnya. Yaitu jika angka ratusannya angka 7 dan angka 9. Kenapa begini? Karena kalau angka 7 dan angka 9 di ratusan, pasti lebih dari 650. Benar nggak? Iya, 8 kenapa tidak? Kenapa 8 tidak? Karena gini, kalau sempat di angka di sini 8, ini kan di angka, kan angkanya harus genap ya. Hmm. Berarti di posisi satuan itu angka 8 nggak boleh kita pilih lagi gitu. Paham? Padahal itu tuh kan genap gitu. Iya, benar. Makanya kalau abang masukkan di sini angka 8, kita bikin 3 di sini, kan belum tentu angka 8 yang dipilih. Ngerti nggak? Iya, ngerti. Nah, makanya si 8 nggak mau masukkan di sini. Cuma 7 sama 9. Kenapa? Ketika kita masukkan angka 7 dan 9 di ratusan, berarti kita punya berapa pilihan di bagian ratusan? Ada dua. Nah, Tapi kemudian satu dulu mau abang ngapain? Isi. eh, nggak apa, kalau ini sih nggak masalah sih. Karena di Nah, satuan kemudian pilihannya tinggal angka berapa? Boleh angka 4, 4, 6, 8. 6 dan 8. Iya, benar. Ada 3, 4, 6, dan 2. 8. Berarti Berarti tinggal eh, ini kan 3 3, pilihan. Nah, sekarang kita 2, udah ambil berapa angka? Udah 2 angka kan? 2. Ya, 5. Dari 7 ya. Hmm, Dari 7, nah ini ya tinggal sisanya. Ini kan nggak ada 5. syarat di tengah. Enggak. Berarti 2 kali 5 kali 3 sama dengan Sama 3, dengan 30. 30. Nah, itu kasus yang Ya. pertama. Kita lanjut ke kasus yang kedua. Kasus yang kedua, yaitu jika di posisi ratusan adalah angka 8. Ya. Kalau di posisi ratusannya angka 8, oke bentar. Berarti di ratusan itu cuma ada berapa pilihan? Cuma ada satu. Wajib angka 8. Ngerti? Jija? Bentar, Bang. Maaf, Bang. Ulang. Kalau kan cuma angka 8, berarti cuma angka 800-an gitu. Ya, gini. Kasus kedua adalah kasus di mana di posisi ratusan itu angkanya angka 8. Artinya apa? Ya, berarti Yang kita isi 1. dalam kotak ini kan berapa pilihan yang tersedia? Ya tinggal satu aja kan. Karena wajib angka Ya, 8 di ratusan. Ngerti? ngerti. Nah, di satuan angka berapa lagi? Ya, karena angka 8 sudah dipakai, berarti yang boleh tinggal antara angka 6 atau angka 4. 4. Ya, berarti ada berapa pilihan? Ada dua. Nah, kemudian satu angka sudah dipakai di ratusan, satu angka sudah dipakai di satuan dari 7 angka, berarti di posisi puluhan tinggal pilihannya tinggal 5 angka. Ya enggak? Ya. 1 kali 5 kali 2 sama dengan 10. Paham? Berarti berarti tidak akan ada yang menjadi satuannya itu 8 gitu kan, Bang. Iya enggak. Nah, makanya Karena ini syarat A tidak sama B.
Tapi kan Iya sebenarnya benar. kalau angka kan berarti lah, kalau genap berarti 8 tuh masuk gitu kan. Harusnya masuk ya di satuan, tetapi karena kita udah bilang di ratusannya itu angka 8, ya udah. Makanya kan Oh. untuk yang ini kan ada membedakan kasusnya ya. Hmm. Walaupun 8 ini kan angka yang lebih besar dari 6 ya, tetapi tetap karena dia berkaitan dengan si posisi satuannya itu gitu. Paham? Oh, paham. Nah, kita lanjut ke kasus yang ketiga. Nah, kasus ketiga itu jelas kalau angka yang di ratusannya angka 6. Kan boleh ya, angka 6 ya. Hmm. Karena kan yang penting kan lebih dari 650. Nah, kalau kita mau lebih dari 650 berarti tergantung nilai apa? Tergantung nilai puluhannya kan. Iya. Nah, sekarang puluhannya berapa? Yang lebih dari 6? Bisa 7, bisa Ya, 8, bisa 9. 9. Tapi ingat di sini kan harus bilangan genap. Iya. Nah, makanya si abang bilang tadi yang genapnya dulu yang diurus gitu. Hmm. Bilangan genap. Nah, kalau bilangan genap sih abang bagi jadi dua kasus. Kasus pertama adalah eh kasus pertama jika jika ini jika satuan kok genap sih sini. Ini satuan ya. Iya. Gini Jija. Angka satuan yang bisa kita tulis angka berapa aja lagi? Tinggal angka 4 atau 8 kan? 4, 8. Iya. Nah, kasus yang pertama, kasus ketiga ini jika angka ratusannya angka 6 dan angka satuannya angka 4. Hmm. Berarti yang boleh di sini berapa yang di posisi puluhannya? Ingat dia harus Tengok lebih dari juga. 650. Di 5, 6, Enggak. 7, 8. No, no. Ah, Kan angkanya nggak boleh sama. oh, 5, 7, 8, 9, 4. 3, 5, 3 enggak boleh kan? enggak. Iya. Berarti 5 boleh. 5, 7, 8, 9. Oke, 6 udah dipakai ya. 7, Iya. 8, dan 9. Berarti ada 4 ya. Berarti Ngerti. nah, ini ada 4. Kasus ketiga. Nah, kalau kasus keempat bagaimana? Kasus keempat kembali lagi kayak tadi. Angka di ratusannya angka 6, tapi di satuannya angka 8 gitu. Hmm. Ini 6, ini di satuannya angka 8. Ya otomatis yang di puluhan yang boleh angka berapa? Angka 5, 7, dan 9 ya. Iya. Karena angka 8 udah dipakai Hmm. dengan angka 6. Berarti ini jadi 3. Nah, kasusnya kan cuma ini kan. Hmm. Hmm. Tinggal dijumlahkan. Nanti maka diperoleh totalnya ada berapa ini? 30 tambah 10 tambah 4 tambah 3 sama dengan 47. Nanti bisa dikoreksi lagi. Ngerti? Ngerti ya? 4, 1. Berarti untuk yang kasus, berarti kan itu tiga, 3 titik A, 3 titik B berarti itu ini kan? Kita bikin kasus 4 aja. Nggak ada Oh, kasus 4 aja kayak gini. itu. Kasus 3 dan kasus 4 sama-sama ketika angka ratusannya angka 6, tapi satunya tergantung. Kalau 4 gimana, kalau 8 gimana. Jadi itu tuh ya lihat satuannya dulu kan, Bang. Ya makanya kalau abang bilang ya apa ya, eh, kalau dikatakan satuannya wajib dulu yang dipikirkan ya biasanya Enggak iya, juga, soalnya iya puluhan benar. juga jadi patokan. Iya benar, makanya tergantung ininya. Ya itulah makanya kan kombinatorik ini kan kuncinya di logika kita, seni berlogikanya Iya. itu. Jadi Kalau yang rum nulisnya tuh kadang di pikiran Jiza tuh lain, nanti pas ditulis lain lagi. Nah itu makanya harus ini lagi banyak-banyak latihan. Kalau mau cara paling cepat meningkatkan kemampuan sendiri ya, Hmm. kita kan butuhnya ini variasi cara menyelesaikan soal. Coba dilihat atau dibaca soal yang udah langsung ada penyelesaiannya. Jadi lihat-lihat aja caranya. Oh rupanya gini. Biasanya kalau saran Bukannya apa? kayak dikerjain dulu, Bang, baru. Tapi kalau dikerjain dulu nggak tahu arahnya kemana nanti. Nah itu makanya tergantung kebutuhannya. Kalau lombanya masih jauh, bagus dikerjakan dulu, baru nanti. Ya intinya wajib ada yang penyelesaiannya kan. Jadi kayak kita nggak dapat nih setelah 10 menit atau berapa menit, Hmm. nah, baru lihat penyelesaiannya. Tetapi kalau mau udah dekat-dekat lomba, mau memperbanyak ini,
memperbanyak variasi cara ngerjakan soal, ya mendingan baca soal yang udah ini, baca-baca aja. Mungkin Ya. gini aja ya. Misal kalau kalau apa kan, kalau ini ya sambil makan mungkin kan mau lihat video di YouTube atau apa kan, itu bisa tuh. Cari Iya. video ringan-ringan, lihat cara dia ini ya. Ya sambil makan kan, sambil apa, yang nggak capek lah. Kalau otak kita lagi capek mau mikir kan, ya lihat yang ada penyelesaiannya aja. Hmm. Kalau kalau masih bisa mikir ya dicari dulu. Iya. Oke, paham ya. Paham. Sebenarnya ini masih banyak ya. Bisa jadi kayak gini aja ya. Iya. Ini kan ditulis nih, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nih. Iya. Eh, Misalnya diurutkan dalam urutan naik. Dalam urutan lain. Dalam urutan naik, pertanyaannya gini, angka ini kan bilangan 3 digit ya, semuanya ditulis bilangan 3 digit. Dari yang paling rendah berarti 345 paling rendah kan. Iya. Nah, berarti kan dari tiga, Angkanya itu aja. 3, 4, 5, 6, ya, 7. ya paling tinggi nanti berapa tuh? 9, 9, 9. Enggak lah, kan angkanya nggak boleh sama. Oh, masing-masing yang salah tadi. Berarti yang paling tinggi Berarti berapa? paling tinggi adalah 9, 8, 7. Iya, bagus. Maka sampai 987. Misalnya pertanyaan abang gini, maka angka 683 Hmm. itu urutan keberapa? Ya kan kadang-kadang kan ada yang kayak gini. Malah yang lebih parah, bukan yang lebih parah sih. Biasanya pakai huruf dia. Pakai huruf. Iya, misalnya kayak ada huruf matematika. Nanti kata matematika itu di urutan keberapa gitu. Ada bang pernah jumpa soal kayak gitu. Iya kan? Kayak gini kan Ya. sering kan? Iya. Nah, tapi Huruf. kayak mana cara kita apa namanya itu menyarinya biar cepat gitu. Iya, nanti dia acak-acak sama dia urutan keberapa. Iya, nah itu kan apa tuh? Harus tahu cara cara ininya ya. Harus terstruktur cara nyarinya. Kalau enggak ya lama. Iya. Nah, ini kalau ini misalnya pertanyaannya ini ya, angka 683 itu urutan berapa? Nah, kita tinggal begini aja. Ini kan bilangan 3 digit semua. Ya enggak? Hmm. Bilangannya 3 digit. Digit. Berarti sebelum angka 600 ada angka yang lebih rendah dari angka 600 kan? Ada. Eh, Dia pakai angka berapa aja tadi? Pakai angka 3, 4, 3, 4, 5, 5. 6, 7, 8, 9 ya. Ya. Nah, jadi kita bikin dulu ini Jija. Kita bagi dulu kasusnya. Kita tulis dari yang paling rendah dulu. Dari yang lebih rendah dari 600. Yang lebih dari rendah dari 600 di posisi ratusannya bisa angka berapa aja? Bisa angka 5. 3, 4 Oh, atau 5, 5. 4, 3. Ya. Nah, ini jika angka ratusannya angka ini. Nah, kita tulis dulu gini. Jika angka 3, 4 atau 5. Oke, ini kok jadi miring ya? Nah, kalau angka ratusannya angka 3, 4 atau 5, ini bilangannya nggak harus genap ya. Bebas Ya. begitu. Nah, berarti di sini ada 3 pilihan benar. Ya. Nah, di puluhannya ada berapa? Kan ada 7 angka awalnya nih. Ditulis 1 di ratusan, berarti tinggal 6. Ngerti? Ngerti. Di ratusannya tinggal, kok ratusan 5. lagi satuannya ya? Eh, Tinggal di satuan. 5. 5. Paham, Jija? Bang. Berarti ini jadi berapa? 30 kali 3, 90. 10. Artinya, maksudnya apa? Maksudnya kalau yang di sini ya, adalah bahwa dari angka 345 sampai dengan angka berapa ya? 598 itu ada sebanyak 90 bilangan. Ngerti? Berarti kalau, oh ya kan hitungan 600 kan 6. Ya ngerti. Ya, ya, itu makanya. Nah, baru kita ke 600-nya. Karena ini kan 600 ya. Jadi kita Ini ngarahin syaratnya ke satu. masih A tidak sama dengan B Iya, tidak sama benar. dengan C. Makanya ini kan ada 6 dengan 5 nih. Ya. Nah, nah makanya yang di kasus, bukan kasus sih. Langkah berikutnya adalah ketika ratusannya harus angka 6. Nah, artinya apa? Kita udah nyentuh si ini, si angka 6 ini nih. Berarti ini pilihannya Hmm. berapa? Satu kan? Ya. Nah, sekarang yang di puluhan lagi. Ini kan 8 ya. Puluhan yang di sini ya. Hmm. Nah, sebelum 8 angka berapa aja yang bisa? 7. 3, Ya, 7, 4, 5, 4, 3. 5,
4, 3. 7. Ya kan? Ya, Berarti ada berapa pilihan di puluhannya? Ada 4. 4. Di satuannya ada berapa? Ada 5 ya? Kenapa Benar nggak? 5? Ya kan, kan udah 2 angka Oh ditulis. ya, 1 kali 4 kali 5, 20. ya, Ngerti? ngerti. Berarti artinya apa? Artinya di sini dari bilangan 634, ya kan? Sampai dengan 670 berapa tuh paling tinggi? 679 ya. Itu ada sebanyak 20 bilangan. Nah, setelah 679, 600 berapa lagi? Berarti angka berikutnya angka berapa aja? Angka berikutnya ya 680 berarti. 680-an kan? Ya, Tapi yang paling rendah 68 berapa? paling rendah. 683 Hmm, kan? ya, Ya udah, berarti 683 ini angka ke berapa? angka ke itu 90 tambah 20. Angka 100. ke 90 tambah 20 ditambah 1. 1. 111 gitu. 11. Oh, Nah, ini kan masih mendingan. Ini kan karena apa? Karena kotaknya 3. Yang susah itu kan kalau kayak kata matematika tadi, iya. kotaknya 7. Nah, itu yang mesti kayak diangsur-angsur dari huruf M-nya dulu. Cari yang huruf sebelum M ya. Habis itu baru ke huruf keduanya, huruf ketiganya, kayak gitu terus. Oke. Udah paham caranya? Paham. Itu 634 sampai 679. Ya, karena kan paling tinggi kan Ya. 679. Kita kan ngurutkannya dari yang paling rendah. Jadi 603. abang lihat paling rendah dulu. Kalau misalnya puluhan jadi 9, berarti kan itu di atas Iya, 683. benar. Iya, benar. Kan kita dibatasi ya. Ini puluhannya jangan lebih dari 9. Pokoknya kita lihat ratusannya dulu. Jangan lebih dari 6. Ada 345. Ada sebanyak Hmm. 90 bilangan. Nah, sekarang gimana kalau 6 ratusannya? Tapi puluhannya nggak boleh lebih dari 8. Berarti kita ambil 3, 4, 5, dan 7. Ada 20 bilangan. Nah, sekarang boleh 8. Ya kebetulan karena ini tinggal satu kotak yang nggak usah ditulis kotaknya lagi. Diurutkan aja langsung bilangannya. 680 berapa paling rendah? 683. Ya udah langsung. Berarti angka ke 90 tambah 20 tambah 1. Seandainya 685. Berarti angka ke berapa tuh? Setelah Angka 68. 112. 113 dong. Kan 683, 684 dulu. Oh iya, tadi kan ada 4 ya. Ya, ngerti ya? Ngerti. Kalau urutan turun kayak gitu juga aja ya. Berarti kalau urutan turun dari ratusannya juga. Oh, Kita ambil dari ini kan. Bisa 987, ya kan? ya. Nah, setelah 987 baru kalau angka ratusannya angka 6. Nah, di puluhannya 9 gitu. Ya, kayak tadi juga lah. Logikanya dibalik aja, tinggal dibalik aja. Berarti nggak usah ngambil lebih gitu, Bang. Nggak Kan usah. itu kan naik, urutan naik tuh nggak usah 69 yang dicari. Nggak boleh ya. Jadi kita Kalau urutan turun boleh nggak diambil yang naiknya, Bang? justru dari Maksudnya yang naik, dari yang atas. yang naik kan, Bang, kebalikan Ya, dari ini. ya, kita ngitungnya mundur gitu. Ada nggak soal yang turun dalam urutan turun nanti dicari udah siap ini, siap Ya, turunan. ini aja. Ini aja, tapi Urutan keberapa dia? turun. Oh, Urutannya ya. turun kan. Nah, walaupun ada cara cepatnya nanti. Misalnya ini aja. Nanti kan Jija bisa cari kan. Tapi Iya. mau spoiler jawabannya ibaratnya. Mm-mm. Eh, Kalau dalam dalam urutan naik, urutan keberapa dia? Angka ke 111 kan? Iya. Nah, angkanya ada berapa semuanya? Angka yang bisa disusun. Ada sebanyak eh kan 3 kotak nih. 7 kali 6 kali 5 ya. Ngerti Jija? Itu tadi angkanya 2. Angkanya berapa tadi, Bang? 2, 3. Angka 3, 4, 3, 5, 6. 4, 5, 3, 6, 4, 7, 5. 8. Nah, Ya, ngerti. berarti kan 765 kan? Dua ratus Ya, sepuluh kan? Ya kan? ya. Kalau dalam urutan naik, dia urutan ke 111. Berarti kalau urutan turun, urutan ke berapa dia? Kira-kira. Ya, kurang aja. Iya benar. Digitukan aja. Berarti tinggal Berarti 200. 109. Iya.
Hmm. 109. Ya, karena angkanya 110 semua ya. 210 ya. Ya, 209. kalau misalnya dari A1 ini 111. Kalau 1 sampai 10 di urutan 3. Ya. Berarti kalau dari turun di urutan berapa? 7. Oh Kalau ya. ya 1 sampai 10, kalau dia urutan 3 naik, berarti urutan ke Ya, 10 kurang 3 ya. 7 ya. 10. Ya benar. Benar nggak sih? 8 enggak, Bang? Kalau 8 ya. misalnya dia Oh ya, ditambahin satu ya. Ditambahin satu, sorry. Heeh. Ya, tambahin satu. Karena Itu si kayak nyari apa ya, Bang? Yang kayak awal kurang akhir tambah tambah satu. satu. Iya, ya, Kayak kayak gitu. nyari Ya. apa? Banyak. Iya, banyaknya bilangan yang kayak kayak gitu ya, benar-benar. Ini tambahin satu ya, makanya tadi mencuriga. Ini kalau dijumlahin gimana sih? Tambahin satu ya, Jija ya. Iya. Berarti nanti urutan 110 dia. Apa soalnya biasanya kayak itu, Bang? Kalau awal kurang akhir tambah satu. Banyak bilangan. Banyaknya bilangan ya, banyak bilangan kayak apa ya? Iya, ya, kayak gitu. Tapi soal-soal, iya pasti ada. Ada. Misalnya yang kelipatan inilah, banyaknya bilangan yang kelipatan 3. Iya. Bilangan kelipatan 3 dari yang gampang aja lah ya, 200 sampai 500 misalnya. Iya. Berarti ini kan bilangan pertama yang kelipatan 3 berapa? 201 ya? Iya. Bilangan terakhir Betul nanti ya. berapa tuh? 498, 14, 9, 13, ya kan? 8. Iya. Ini 3 kali berapa? Hmm. Hmm. 67, ya kan? Iya. Ini 3 dikali berapa nih ya? 166. Iya. Iya. Berarti ada berapa banyak bilangan ya ini? 166 dikurang 67 ditambah 1. Ada 100 bilangan. Oh, dua Ya kan? ratusnya cari dulu berapa. Iya. Mulai Oh kan ya, dari 201. ya. Mulai dari Terakhirnya dua nanti. satu. Oke, dah. Ya ada lagi pertanyaan? Saya paham ya? Ya bisa. Terus yang mana lagi tadi ya? Hmm, Yang keempat yang mana tadi? ada tadi, bentar. Bang. Oh, yang ini. OSK ya itu, Bang. OSK 2000 berapa tuh? 18 ya? 18. Apa soalnya? PX sama yang kayak kita bahas ya. Ya, OSK 2018. Yang PX PX itu ya. iya. Bentar. Sebentar. Nomor berapa itu ya? Nomor 10. 10 yang apa namanya tuh kemampuan dasar kalau nggak salah. Oh ya, bukan. Dulu nggak ada kemampuan dasar kayak 2018. Oh belum ya, Bang? Belum. Oh, yang diberikan cukup banyak PX dengan PX dikuadratkan ditambah PX kuadrat sama dengan 2X kuadrat ya. Jadi, Abang salin ulang ya soalnya ya. Iya. Diberikan cukup banyak PX dengan PX dikuadratkan ditambah PX kuadrat. Ini kan beda nih. Mm-mm. Sama dengan 2X kuadrat untuk setiap bilangan X elemen real. Kemudian diketahui bahwa nilai dari P1 tidak sama dengan 1, ya kan? Iya. Maka pertanyaannya semua jumlah semua nilai P10 yang mungkin. Nilai P10 yang mungkin.
Yang mungkin. Nah, sebenarnya ini Jejak. Kalau di sini kita nebak ininya dulu. Menebak si PX-nya itu berpangkat berapa, berderajat berapa. Itu penting kan? Hmm. Karena kan kita kan nggak tahu nih PX-nya ini apa kan. Ya. Nah, tetapi yang jelas gini, ketika dia dijumlahkan, dia jadi sama dengan 2x kuadrat. Kalau dilihat sekilas sih kayaknya kemungkinan si PX ini paling tinggi pangkatnya pangkat 2. Derajatnya derajat pangkat 2 gitu. Tapi gimana caranya kan itu yang penting kan. Oke. Sekarang ini pertama kita misalkan dulu. Misal nih, tadi kan abang udah bikin si PX itu kan dengan apa ya? Pakai AN kali X pangkat N kan? Ya nggak Jija? Yang mana? KN kali Yang X X pangkat. Iya. pangkat N yang kayak gini kan. Nah, PA tapi kita satu. untuk ya, tapi untuk mempersingkat penulisan, kita bikin aja kayak gini dulu. Anggap PX itu adalah A dikali X pangkat N ditambah QX. QX itu untuk yang selanjutnya itu. Paham, Jija? Oh, Nah, paham. di mana A tidak sama dengan nol. Karena kalau A-nya sama dengan nol, ya ini nggak jadi berderajat N. Artinya ini derajatnya adalah derajat N. Ya nggak? Ya, Sampai sini paham ya? Nah, kemudian paham. katanya apa tadi? Katanya bahwa ini berlaku di soal bahwa PX dikuadratkan ditambah PX kuadrat sama dengan 2X kuadrat. Oke? Si PX kan ini Jija. Tinggal kita Hmm. ganti berarti A kali X pangkat N ditambah QX dikuadratkan. Kemudian ditambah. Nah, kalau PX kuadrat jadi apa? Kan udah mengajarin tadi ya. Berarti jadinya apa? Ya. A kali X X kuadrat dua. dipangkatkan N. Ya. Berarti ditambah QX kuadrat sama dengan 2X 2X. kuadrat. Itu bacaan yang PX kuadrat tambah PX dikuadratkan gitu cara bacanya bang. PX kuadrat tambah PX dikuadratkan itu. Ya ini kan PX yang dikuadratkan. Ini PX kuadrat gitu. Yang kedua dan ke satu PX yang Ini dikuadratkan. PX dikuadratkan. Itu P. Ini PX kuadrat. Yang punya Iya. kuadratnya X. Kalau ini Iya. PX yang kita kuadratkan gitu. Sampai sini paham? Paham. Oh ya, ini abang lupa ya. Kan tadi abang udah bikin jadi QX tuh Jija. Ini. Biar Iya. nanti nggak terlalu apa. Jadi QX itu adalah suku berderajat. Katakanlah derajatnya itu derajat K ya. Ngerti? Yang mana K itu paling tinggi berapa K-nya itu? N kurang Eh, satu. iya, berarti kita bikin ini ya. Paham? Paham. Karena apa? Karena kan ini kan suku berikutnya gitu. Paham ya? Tuh Nah, K kecil, K kecil dari N kan bang? ya, ini kurang satu boleh, boleh kayak gini juga. Boleh. Nggak ada masalah. Iya. Ah, nol boleh, ya boleh aja ya kan. Jadi kita lanjut. Ini kalau dikuadratkan jadi apa? Berarti jadi A kuadrat X pangkat 2N Iya. ditambah QX dikuadratkan ditambah 2 kali A kali X pangkat N dikali QX. Yang ini ya Jija ya. Kalau Yang dikuadratkan. mana? Nih, Oh, ini ya. hasilnya. Kemudian ditambah A kali X Ah, pangkat 2N ditambah QX kuadrat sama dengan 2X kuadrat. Oke? Sampai di sini ada oke. pertanyaan. Enggak. Kemudian suku-suku yang sejenis, yang variabelnya sama, ini dengan ini misalnya, kita kumpulkan. Berarti kita dapat apa? A kuadrat ditambah A dikali X pangkat 2N. Oke? Hmm. Kemudian ditambah, kita cari yang ada Dua, QX dulu. dua QX kuadrat. Beda. Kalau bisa ini aja deh. 2AX NQX dulu yang kita tulis. 2A X pangkat NQX. Yang ini aja. Tahu ya? Ya, Ini. tahu. Nah, kemudian kita tambah dengan QX dikuadratkan.
ditambah Qx kuadrat sama dengan 2x kuadrat. Kenapa mesti ditulis kayak gini? Karena nanti kan fokusnya ke ini ya, ke variabel si x-nya ya, si derajat si x-nya, ya kan? X Oh, pangkat iya. paling tinggi kan 2n, baru kemudian si n gitu. Oh, ngerti-ngerti. Oke. Oke. eh jadi kalau kita lihat di sini, kemungkinannya gimana? Kira-kira. Kemungkinan maksudnya apa? Nah, maksud abang gini, ini kan sama dengan 2x kuadrat ya. Yang ruas kiri sama dengan 2x kuadrat, ya kan? Ruas kiri ini, yang sepanjang-panjang ini sama dengan 2x kuadrat kan? Iya. Nah, jadi ada beberapa kemungkinan. Yang pertama ini dulu kita lihat. Adalah jika A kuadrat ditambah A dikali X pangkat 2N, jika ini sama dengan 2X kuadrat. Oke? Kalau ini Oke. sama dengan 2X kuadrat, berarti N-nya berapa? N-nya 1 Iya, berarti N-nya sama dengan 1. Dan apa? A kuadrat ditambah A sama dengan sama 2. dengan 2. Benar nggak? Iya. Ah. Nah, kasus yang kedua, jika A kuadrat ditambah A dikali X pangkat 2N ditambah 2AX pangkat N dikali QX. Nah, ingat ya, kan tadi Bang udah tanda ini ya, Jija ya. Artinya apa? Ini kan yang punya variabel kan. Yang punya variabel X kan yang dua ini kan. Sementara yang Mm-mm. duanya lagi, yang ini adalah Tanpa. konstanta ya kan. Kita kan Ya, mau fokusnya tidak cari punya si X-nya dulu. X. Dia punya X itu yang Ya, dalam kurung. Ya. ya, benar. Nah, gimana kalau seandainya yang justru yang ini yang sama dengan 2x kuadrat? Artinya apa? Artinya di sini kita mau menganggap A kuadrat ditambah A-nya itu sama dengan 0. Ngerti, Cica? Hmm, Kalau tadi kan, kenapa ini 2? Kan yang tadi kan pertama Bang ambil iya benar. Kenapa alfa yang tadi tambah satu yang A. sekarang dua ya kan? Ya, kenapa enggak cuma 2AXN aja? Oke, sekarang AX pertanyaan sama Abang. Gini, pertanyaannya, logikanya kalau 2N dengan N mana yang lebih besar? 2N. Pasti Sama. lebih besar 2N ya, iya kan? Itu dalam pangkat ya? Atau kayak cuma abang nanya Enggak. gitu aja? Ya, Nah, besar nah, 2N. kita sepakat tadi kan, derajatnya kan derajat N. N itu bilangan apa? Bilangan asli kan? Iya, N bilangan asli. Kalau N-nya bilangan asli ya, Cica. Mana yang lebih besar? 2N atau N? 2N. 2N lebih besar, sepakat ya? Sepakat. Nah, jika 2N Hmm. lebih dari N, berarti kan ini. Derajat dari ini sama dengan berapa? Sama dengan 2 kan? 2x kuadrat kan? Yang mana tuh, Bang? Yang sebelah kanan, yang nih, Bang garis ini. Hah. Artinya, jika A kuadrat ditambah A dikali X pangkat 2N sama dengan 2X kuadrat, artinya ini. Kita anggap yang ini yang pangkat paling tingginya. Iya. Nah, nah, gimana kalau, ini kan kalau satu, gimana kalau dua buah kayak gini? Nah, ini baru terjadi kapan? Ini terjadi cuman apabila, ini bakalan terjadi ya, jika nilai dari A kuadrat ditambah A-nya sama dengan 0. Paham nggak? Cuma dengan 0. Berarti Ya nanti kalau hilang X pangkat 2N-nya gitu. iya benar. A-nya memang A-nya tidak boleh 0, tetapi kan bisa jadi A kuadrat ditambah A-nya sama dengan 0. Misalnya kalau A-nya min 1, Ini abang sebenarnya kan 0 tuh tujuannya apa? Untuk ngilangin itu gitu. iya karena mau menghilangkan, iya ini kapan terjadi? Iya, ya ketika ininya, iya untuk menghilangkan sebelah kiri yang ini. Ngerti nggak? Nah, ya setelah abang hilangkan itu, terus tersisa yang itu tuh gitu. Iya, maksudnya gini, jika A kuadrat ditambah A sama dengan 0, oke? Ya, Berarti, eh jadi gini, kalau A kuadrat tambah A sama dengan 0, berarti kita punya, bentar, kita punya 2A
kali X pangkat N, ketik, dikali Oke. QX sama dengan 2X kuadrat. Benar? Ya, Tadi QX berderajat apa? berderajat K. A. Iya. X pangkat N ini kan berderajat N. QX berderajat K. K. Iya kan? Yang ini K. Berarti, maka kesimpulannya apa? Maka kita bisa simpulkan bahwa N ditambah K pasti sama dengan 2. 2. Paham nggak? Paham. Kalau N tambah K sama dengan 2, Berarti berarti, A-nya 1. kenapa hanya 1? Nggak disamakan nanti 2A sama dengan 2. Nggak gitu dong. Oh, belum Beda tentu. lagi. Ini kan pasti ada ini juga, Jija. Pasti ada koefisiennya juga. Si QX. Jangan Oh, diabaikan si QX-nya. Ngerti? iya, iya. Ngerti. Nah, tapi yang jelas gini, kalau N tambah K-nya sama dengan 2, berarti K-nya sama dengan apa? Pasti sama dengan 2 dikurang N. Betul? Betul. Nah, selanjutnya, karena tadi kan Jija udah bilang tuh, kalau K-nya itu lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan N dikurang 1. Benar? Iya, Yang ini tadi Jija. Yang ini. iya, Nah, sekarang si K-nya kan 2 kurang N. K kan sama dengan 2 kurang N. Berarti kita ganti lagi jadi 2 kurang N. Nanti ngerti. lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan N. Kurang 1. Kalau kita tambahkan semua ruasnya dengan N, Mhm. 0 tambah N adalah N. Kurang dari sama dengan 2 kurang N ditambah N. 2. Hmm. Kurang dari sama dengan apa nih? 2N 2N kurang kurang 1 1. ya? Ya, Nah, sekarang tinggal kita ini kan. Di ruas kiri kita punya N kurang dari sama dengan 2. Yang ini ya. Kalau dari ya. sini kita punya apa? Kita punya 2N kurang 1 lebih dari sama dengan 2. 2N lebih dari sama dengan 3, ngerti? Ngerti. Berarti N lebih dari sama dengan 3 per 2. 2. Nah, kita gabungkan keduanya. Kita gabungkan ini dengan ini. Ya. Dapatnya apa? N lebih dari sama dengan 3 per 2. Kurang dari sama dengan 2. Oke? Oke. Nah, karena N bilangan asli, maka apa kesimpulannya? Pasti N-nya sama dengan 2. 2. Kenapa? Karena N-nya itu lebih dari sama dengan 1,5 kurang dari sama dengan 2. N-nya bilangan asli. Ya, benar. Bilangan aslinya ya cuma 2. Itu disyarat atau memang kalau pangkat kan harus bilang asli gitu, Bang? Ya, bilangan asli pangkatnya dia. Karena di soal ada nggak ya disebutkannya? Nggak ada sih, tetapi ini kita gini. Kalau karena dia kan sama dengan ini ya, sama dengan pangkat 2 ini dia. Mana? Ini. Ya, Nah, makanya kita ambil bilangan asli. Bisa dipahami? bisa. Bang, itu yang kedua tadi kan abang jadiin dulu Oh akuarat iya, tambah. sorry Jija. Kenapa harus bilangan Ah, asli ya? Tadi iya. pertanyaannya. Karena ini tentang suku banyak, polinomial. Polinomial Ah, itu pangkatnya itu harus ini, harus bilangan asli. Suku banyak. kalau pangkat 0 jadinya tidak suku banyak. Bukan suku banyak. Iya, Eh, benar. di Kalau mana kalau derajatnya si 0 bukan 0? suku banyak, itu koefisien ya kan. Angka biasa, bukan suku banyak Iya. dia. Iya benar, harus bilangan Satu asli. boleh juga ya. Satu, N. satu suku banyak, karena dia misalnya 2X tambah 1 gitu kan. Kan sukunya Iya. udah lebih dari 1 tuh. Itu yang di atas tadi itu kan ada menjadikan A kuadrat tambah A sama dengan 0. Tuh nanti kan hilang gitu. Eh, ya 0 kali X pangkat 2N. Kenapa enggak langsung aja dua Apanya? a X pangkat N kali QX aja yang langsung diambil tanpa abang jadikan A kuadrat tambah A itu sama dengan 0. Ini wajib ditulis Jija. Kenapa? Karena kan kita misalnya jawab esai nih. Ya, Peranda yang pertama kan jelas nih 2N lebih dari N. Kan bisa aja kita nganggap jika kasus yang pertama jika A kuadrat ditambah A dikali X pangkat 2N sama dengan 2X kuadrat, ya nggak? ya, Nah, kasus kedua jika ini sama dengan 2X kuadrat. Nah, kalau ini sama dengan 2X kuadrat,
Kemudian kita kan maunya si ini ya, si yang suku kedua ini ya, yang sama dengan 2x kuadrat ya, Jija. Iya. Nah, ini kapan ini jadi sama dengan 2x kuadrat? Tentu harus ditulis juga ininya, syarat utamanya. Ngerti nggak? Kalau main Oh, langsung-langsung aja nggak boleh gitu. oh gitu. Iya, Sebenarnya kita tujuannya untuk itu juga. iya Hmm, benar. Tetapi harus disebutkan. Kenapa? Karena kan nggak bisa langsung pakai gitu aja. iya. Harus dibilang, ini terjadi jika A kuadrat ditambah A-nya sama dengan 0 gitu. Paham? Bukan X pangkat 2N-nya sama dengan 0. Iya, iya ini nggak mungkin 0. Ini pasti lebih besar kan. 2N kan lebih besar dari N. Ngerti? Iya, Nah, makanya tapi jika ininya 0 ya gimana? Ya, paham? paham. Nah, balik lagi ke sini, berarti kan kita punya dua kasus yang terbesar ya, dua kasus besar ya. Hmm. eh jadi kesimpulannya sampai sini. Eh, Sejauh ini kita udah punya PX dikuadratkan ditambah PX kuadrat sama dengan 2X kuadrat. Ini berlaku Iya, jika yang pertama PX berderajat satu ya nggak? Yang tadi iya. masih ingat Jejak? Yang kedua yang barusan kita cari jika PX-nya berderajat 2. Sampai di sini ada pertanyaan? Mana tuh, Bang? Ini loh. Yang berderajat satu ini. Ini. Nah, oh, dari dua kasus itu. Iya, yang ini. Ya, Kalau N-nya sama dengan satu kan, karena kan di awal kita udah bikin kayak gini. PN itu sama dengan ini. A kali X pangkat N. Nampak aja yang ini. kenapa? Nah, kan derajatnya udah kita bilang dia derajat N. Nah, yang pertama Ya, bisa jadi satu, bisa jadi dua. dua. Nah, makanya ini. Nah, kita bahas dari kasus satu dulu. Kasus satu jika PX berderajat satu. Nah, karena PX tadi apa? Kan tadi kan kita bikin ini. PX itu sama dengan AX pangkat N ditambah QX. Ya kan? Ya, Jika QX itu berderajat K, di mana K-nya itu lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan N kurang satu. Karena N-nya satu, ya, berarti K-nya berderajat 0. Karena N sama dengan satu. Ya nggak? ya, Bang. Kalau K berderajat Ya, 0, artinya apa? Artinya QX itu sama dengan konstanta. konstanta. Ya, jadi kita anggap aja QX-nya itu sama dengan apa ya? Sama dengan B lah ya. Karena ini udah ada huruf A, kita anggap Hmm. dia B. Nah, berarti PX, nah kita salin lagi. PX dikuadratkan ditambah PX kuadrat sama dengan, oh ya, sebelumnya nih ya, PX sama dengan AX ditambah B. Tahu jejak kenapa AX tambah B? Karena Ya, N-nya satu N-nya ya. satu. Dan QX-nya kita anggap B. Nah, kemudian ini sama dengan 2X kuadrat katanya. Nah, PX dikuadratkan apa? PX dikuadratkan adalah AX ditambah B ditambah PX kuadrat adalah AX kuadrat ditambah B sama dengan 2X kuadrat. Ini tinggal hitung-hitung aja. Nanti dapat A kuadrat X kuadrat ditambah 2ABX ditambah B kuadrat ya, ditambah Ya, AX kuadrat tambah B sama dengan 2X kuadrat. Kita sesuaikan ini sama ini, dapat A kuadrat ditambah A X kuadrat ditambah ini 2ABX ditambah B kuadrat ya, ditambah B sama dengan 2X kuadrat. Jika sampai sini Bang. Bang. Nah, kalau dari sini gini, ini yang 2X kuadrat sama kan dengan ini 0 kali X ditambah 0. Nah, kenapa Bang gitu kan? Karena begini, ruas kiri kan sama dengan ruas kanan tuh Jija. Ya, Berarti kita mau simpulkan bahwa A kuadrat ditambah A itu sama sama dengan dua. 2AB sama dengan 0. Paham? Paham. Nah, tadi kan di syarat utama nilai A-nya tidak sama dengan 0 kan? Kan A-nya tidak sama dengan 0 tadi. Udah membuat tadi ya. Yang ini Jija. Hmm, Di awal tadi. Mana ya? mana? Mana ya? Misalkan PX. Nah nih. Nampak? Mana? Ini nih. Nah, A kan tidak sama dengan 0. Sementara kita ya. tadi dapat 2 kali AB sama dengan 0.
kalau 2 kali AB sama dengan 0, berarti yang 0 siapa? Yang nol B kan? B gitu. Nah, Ya, berarti B-nya wajib 0. Kalau B-nya 0, kan pas nih. B kuadrat tambah B pasti 0. Berarti ini benar. Nah, sekarang tinggal ini. A kuadrat ditambah A sama dengan 2. Ini kalau kita jabarkan lagi nih, jadi A kuadrat ditambah A dikurang 2 sama dengan 0. Difaktor ya. Sama dengan 0. Dapat A sama dengan min 2. Atau A sama dengan 1. Ngerti ya, Jiza? itu tunggu Bang. Masih yang tadi, masih N yang satu. Iya. Iya, Mesinnya sama dengan 1. Ngerti? oke. Nah, kalau A-nya min 2, nah ini kita bikin ya. Jika A sama dengan min 2, kan sama dengan AX tambah B nih. Berarti Ya. PX-nya jadi min 2X ditambah B ditambah 0. Ya udah diabaikan aja nolnya. Jika Hmm. A-nya sama dengan 1, berarti PX sama dengan X. Nah, kalau yang ditanya di soal apa? Jangan sampai lupa. Yang ditanya di soal apa tadi? Semua nilai P10 yang mungkin. Apa Bang, ulang Bang? Yang ditanya ini, berapa semua nilai P10 yang mungkin? Iya. Ini. Oh iya, ada ini ya rupanya ya. P1 tidak sama Satu. dengan 1 kan? Iya, Kalau P1 tidak sama dengan 1, berarti yang ini nggak bisa diterima. yang mana? Yang ini. Yang barusan ini nih. Iya, karena apa kalau PX sama dengan X, P1-nya sama dengan berapa ini? Satu. Nah, ini nggak boleh. Hati-hati. Hampir salah. Bentar. Berarti yang di atas dipakai. Yang di atas dipakai ya. P10-nya jadi min 20. Oke, paham ya, Jejak? Bang. Ini baru kasus 1 loh. Iya, ada yang satu lagi. Ya, P, kalau PX berderajat 2 P lagi. Hmm. Oke, kalau PX berderajat 2, kasus 2. Jika PX berderajat 2, berarti kita misalkan aja ya. Berarti kan boleh nih PX-nya dimisalkan dengan AX kuadrat plus BX plus C. Ya nggak? Kenapa gitu Bang? Ya kan berderajat 2 si Da- PX-nya. Bukan yang dimasuk-masukkan ganti nilai N kayak yang di atas tadi Bang. Iya Kan ini benar. Iya benar. Hmm. Yang ini kan? Iya. Iya kan? Ya kan AX kuadrat ditambah QX. QX-nya nggak aja BX ditambah C. Kan boleh aja. Ini si Yang itu QX-nya yang nih. mana? Ini si QX. QX. Nah, Hmm. kalau berderajat 2 kan pasti ada yang berderajat satunya, Jija. Ada pangkat satunya setelah itu. Iya, Nah, paham? Bang. Nah, Tuh oke. PX. Kita Oke, oke. lanjutkan. Ya. Maka kemudian PX dikuadratkan ditambah PX kuadrat. Katanya sama dengan 2X kuadrat. Diganti aja. Berarti AX kuadrat ditambah BX ditambah C dikuadratkan. Ditambah PX kuadrat masukkan ke sini. Jadi AX kuadrat dikuadratkan. Ditambah B dikali X kuadrat. Ditambah C sama dengan 2X kuadrat. Jadi kalau dicari lagi nanti dapat A kuadrat X pangkat 4 ditambah B kuadrat X kuadrat ditambah C kuadrat ditambah 2ABX pangkat 3 ditambah 2ACX kuadrat ditambah 2BCX ditambah AX pangkat 4 ditambah BX kuadrat ditambah C sama dengan 2X kuadrat. Atau kalau kita kumpulkan yang ini sama ini, jadi A kuadrat ditambah A dikali X pangkat 4, kemudian ditambah yang ini pangkat 3, 2AB X pangkat 3, kemudian pangkat 2-nya ada 1, ada 2, ditambah, oh ya ini satu lagi, B kuadrat ditambah 2AC X, di 2AC ditambah B kali X kuadrat, kemudian ini singkat ceritanya begini ya, ditambah Iya. 2BCX, kemudian ditambah ini lagi, C kuadrat tambah C, sama dengan 2X kuadrat, intinya begitulah. Maka dari sini kita punya nilainya apa-apa aja. Ingat, yang pangkat 4 ada nggak di ruas kanan? Enggak. Berarti A kuadrat tambah A-nya wajib sama dengan 0. Ya nggak? Iya. Kalau A kuadrat ditambah A sama dengan 0, maka kita faktorkan jadi A kali A tambah 1 sama dengan 0. Nah, dari sini aja,
kita dapat A-nya sama dengan 0 atau A sama dengan 1. Tetapi kan A-nya tidak sama dengan 0 katanya. Nggak boleh sama dengan 0. Ya kan? Iya. Berarti ambil A-nya sama dengan min 1. Oke? Oke. Kalau A-nya sama dengan min 1, selain A kuadrat tambah A sama dengan 0, kita juga punya 2AB yang merupakan koefisien dari X pangkat 3 juga sama dengan 0. Betul? Betul. Ini. Nah, kalau 2AB sama dengan 0, karena A-nya sama dengan min 1, ya udah pasti si B-nya sama dengan 0. Kan 2 kali AB sama dengan 0. 2 kali minus, iya. Nah, ngerti? Gitu. Kalau B-nya sama dengan 0, Sama dengan di atas tadi, B-nya juga 0. iya. Kalau B-nya sama dengan 0, kemudian kita punya ini lagi, satu lagi. B kuadrat ditambah 2AC ditambah B. Koefisien dari X kuadrat ya. Kita punya B kuadrat ditambah 2AC ditambah B itu harus sama dengan 2, benar? Benar. Nah, sama dengan 2. Nah, karena A dan C-nya sudah dapat nilainya tadi, A dan C. A dan C, A dan B ya. Iya. Karena A sama dengan min 1 dan B sama dengan 0, maka ini menjadi 0 dikurang 2C ditambah 0 sama dengan 2, benar, Ziza? Udah. Maka dari sini kita dapat nilai C-nya sama dengan berapa? C sama dengan min C sama dengan 1. min 1. Tapi apakah benar C-nya min 1? Kita uji lagi. Kita cek lagi. Ini kan 2BCX ya. 2BC sama dengan 0 kan? Iya. Benar nggak? Benar ya, karena B-nya 0, C-nya min 1. Terus satu lagi, C kuadrat tambah C apakah 0? Benar sama dengan 0? Benar. Karena C-nya min 1 ya. Nah, karena ini udah Iya. benar, berarti kita fix bahwa nilai dari PX adalah, karena PX tadi adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C, berarti ini jadinya AX kuadrat, berarti min 1X kuadrat ditambah B kali X karena B-nya 0, tetap 0. Kemudian ditambah C, C-nya min 1. Berarti ini nilai PX-nya. Paham, Jija? Paham. Nah, kita uji lagi. P1-nya berapa di sini? P1-nya dapat berapa tuh? Min 1 kurang 1. Min 2 ya. Hmm. Berarti ini kan boleh diterima nih. Karena kan yang nggak boleh itu kan P1 sama dengan 1 tadi, Jija. Iya. Nah, berarti dari sini P10-nya berapa? Berarti sama dengan min 100 dikurang 1. Sama dengan min 101 ya, Iya. Aziza? Nah, pertanyaannya apa tadi? Di soal. Kalau nggak salah jumlah semua nilai P10 ya. Iya. Jumlah semua Min nilai 1, P10. 2, Ada 2 buah 1. tadi ya. Iya, min 1, 2, 1. Ini, min 20 dengan min Min 101. 1. Maka Iya. jumlahnya sama dengan min 20 ditambah min 101 sama dengan minus 121. Itu dia. Oke. Panjang pembahasan. Scroll ke atas dikit, Bang, yang min 20 tadi. Oke, bentar. Yang min 20 ya? Ini. Iya. A-nya, situ A-nya nilainya 2 ya. Min 2, Ada min 2. 2. Nah, Bukan ada 2 nilai A. ada Tadi dua A kemungkinan nilai A. Bisa jadi min 2 atau 1. Ya kan? Ya, kalau yang di bawah tadi A-nya ada A-nya cuma satu kemungkinan. satu Yang kasus kemungkinan. kedua ya. Ini. Kenapa? Ada 2 juga sih, Oh, tapi kan A-nya A nggak sama dengan 0 tadi. iya. A tidak sama dengan 0 karena itu tuh Ya. polinomial. Kayak apa? Iya Iya, gitu kan. di polinomial kan ini. Kalau dia berderajat 2, misalnya kan AX kuadrat tambah BX ditambah C nih. A-nya kan nggak boleh 0. Kalau dia 0 kan jadi nggak pangkat 2 dia. Nggak ada X kuadratnya kalau A-nya sama dengan 0. Tapi nanti di BX-nya kan masih tetap polinomial, enggak ya? Beda Dia lagi. polinomial, tapi kita udah klaim apa di sini? PX-nya berderajat berapa kita bilang? Oh, kalau Berderajat yang di 2. awal tadi, Iya. kalau A-nya 0 ya jadi konstanta berarti ya. Enggak, kalau yang di awal Kalau ini enggak yang di derajat 1, kalau A-nya 0, kalau A-nya 0 ya juga nggak boleh. juga nggak Karena boleh. dia jadi apa ya? Nggak jadi suku banyak dia. Ya, jadi angka aja. Ya, benar. Paham ya, Jiza?
Bang. Oke, kayaknya sekian dulu ya. Nanti tinggal Ya, dipelajari ulang. Kemungkinan besar ya, besok ya Bang Inin, karena udah ya. lumayan. Filenya aja dulu, Bang. Oke, siap. Oke. Ya. Tutup dengan doa Ya. kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, semangat terus ya. Ya, kasih Bang. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.